Oke, di video kali ini gue bakal bongkar sebuah handphone yang banyak banget kasus mati totalnya. Ya, apalagi kalau bukan Samsung seperti yang kalian lihat ini. Anjay. Ini adalah Samsung yang hobi banget matot lah intinya. Tapi nggak hanya ini aja, banyak dari keluarga-keluarga handphone ini yang mengalami kasus hal yang serupa. So, video kali ini gue buat sedemikian rupa dan semoga bermanfaat lah buat kalian semua yang mungkin mengalami kendala mati total terhadap HP ini. Nah, tepatnya yang gue pegang ini adalah Samsung Galaxy M21. Coba tulis di kolom komentar keluarga-keluarga dari M21 ini yang hobi matot apa aja. Banyak banget cuy. Tapi intinya gue bakal spesifik ambil contoh dari si Samsung Galaxy M21 ini sebagai bahan konten gue ya. Dan di video kali ini gue bakal jelasin solusinya, tips and trick ya kalau lo beli handphone second biar nggak dapat barang yang risiko amsyong-amsyongan lah. Intinya gue ngajak lu semuanya nonton video gue ini sedikit menambah perwawasan buat yang belum paham. Nah, buat yang suhu, coba tulis di kolom komentar biar pengetahuan penonton gue nonton video ini termasuk gue juga semakin bertambah. Ya, saling berbagi ilmu lah. Nah, di video kali ini gue bakal bahas spek singkatnya dulu deh. Kenapa Samsung ini masih diminatin? Padahal udah banyak HP 1 juta 2 juta tuh yang speknya gila-gilaan. Jawaban yang pertama adalah karena ini merek Samsung. Jawaban yang kedua karena Samsung yang satu ini menawarkan layar yang gila banget. Handphone ini harganya 1 juta, jauh dari kata Android sejutaan yang baru, lebih murah, tapi dikasih layar yang berasa handphone flagship. That's why kenapa masih banyak yang beli handphone model-model kayak Samsung seri lama. Dan memang harus gue akuin, seri-seri Samsung seri lama itu handphonenya enak-enak banget dipakai. Apalagi kalau buat penggunaan yang super duper ringan. Ya kayak handphone kedua atau handphone cadangan. Samsung yang non flagship itu emang benar-benar nyaman banget di hati. Anjay, di hati nggak tuh, dipakai maksud gue. Karena after sales jasa servis, jaringan servis, ketersediaan spare part itu banyak banget. Dan kangkang servis pinggir-pinggir jalan ya kan, di counter-counter yang pinggir-pinggir jalan juga banyak banget yang nerima untuk perservis-servisan Samsung. Oke. Poin pertama, gimana cara bongkar Samsung M21 ini? Yang pertama simple aja. By the way, ini bukan video tutorial lah, jadi nggak terlalu detail banget. Buka bagian SIM tray yang ada di sampingnya dulu sebelum kita congkel bodinya. Nah, setelah itu siapin alat pencongkelnya, terserah lah model pencongkelnya apa, yang model kayak pick gitar, yang model yang karet, yang model plastikan, yang model kalengnya kayak gue pegang ini, terserah. Sesuai nyamannya lu aja cara buat tools buat ngebongkar handphonenya. Nah, setelah itu dimasukin ke sela-selanya. Nah, ini pun bagiannya bebas. Lu mau nyamannya dari bagian kiri dulu boleh, sokin lah. Mau di bagian kanan boleh aja. Intinya buat bagian perenggangan, bagian bodi belakangnya tuh agak renggang. Habis tuh udah dapat renggang-renggangnya, tinggal lepas aja. Itu gampang banget. Lepasnya saran gue dari bagian bawah ke atas. Setelah itu bakal kelihatan cover mesinnya seperti ini. Nah, untuk cover mesin seperti ini ya lu harus buka lagi, dan itu modal Obeng Plus. Ya, cukup modal Obeng Plus lu udah bisa buka bagian ini, bagian cover mesinnya. Nah, ini beda ya dengan iPhone. Kalau lu bongkar iPhone tuh banyak banget bautnya. Aduh, jenis obengnya tuh banyak banget. Beda kalau iPhone sama si Samsung ini, beda-beda. Nah, kalau lu bongkar M21, nggak hanya M21 aja, lu perhatiin dulu tuh. Posisi fingerprintnya, ada fingerprintnya atau nggak. Kalau ada, lu harus hati-hati. Karena bisa aja fleksibel ketarik. Karena nih handphone udah bekas bongkaran, ya jadi biasanya kalau HP bekas bongkaran tuh kadang ada aja tuh teknisi yang ngelem fingerprint sensornya tuh ke bagian bodinya. Jadi lu harus hati-hati. Jadi saran gue, tips and trick ya. Kalau ngebuka body cover baterai bagian belakang ya, agak ditekan aja fingerprintnya. Jadi nggak terlalu ngikut ke bodi belakangnya. Setelah dibuka bagian tutupan mesinnya pakai Obeng Plus, ya lu bakal ngeliat mesinnya seperti ini. Nah, gue bakal agak sedikit bahas biang kerok ya. Nah, mesinnya setelah dilepas, selepas semua fleksibel, habis itu mesinnya dilepas dan seperti ini. Tips and trick gimana caranya buat handphone ini nyala. Gue udah pernah bahas video-video gue beberapa bulan yang lalu ya. Ini gue kasih cara ini buat darurat aja ya, bukan sebagai lu ngakalin ya sebagai ala-ala kang servis gitu. No, jangan ya, karena ini hanya sementara. Yang pertama, lepas dulu kameranya. By the way, ini gue gak ada kuku ya, jadi kalau biasa bongkar, biasa teknisi tuh ada kuku gue panjang, jadi agak gampang. Saran gue ngecongkel fleksibel, jangan pakai yang bahan-bahan kaleng, bisa ngerusak konektornya. Pakai kuku jauh lebih enak sih sebenarnya. Nah, tips and triknya gimana cara buat HP M21 ini matot beserta keluarga-keluarga yang lain. Gampang banget. Lu perhatiin ini bagian bawah ini kan udah pernah kebongkar ya. Kalau belum, biasanya ini masih ketutup, bukan biasanya. Kalau belum dibongkar, handphone itu bagian hitam-hitamnya itu masih ketutup ya.
Ini gue kasih lihat di bawahnya. Nah ini ada ganjelan. Nah yang gue tunjukin ini permasalahannya. Ini si CPU dan RAM-nya ini bermasalah. Jadi tips and triknya simpel buat handphone ini nyala. Nggak bisa work 100% ya. Mungkin ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi lu coba lu panasin. Entah itu pakai head dryer, pakai blowing. Intinya lu panasin dengan suhu yang cukup panas. Kalau pakai blower gue nggak bisa nakarin tuh berapa derajat. Kalau pakai head dryer maksud gue. Intinya sampai lu pegang tuh kayak rasa-rasa melepuh dikit lah. Setelah itu lo tekan-tekan sedikit, habis itu sambil lo head dryerin lagi, lo tekan bagian hitam-hitam ini si CPU sama RAM-nya lo tekan sambil lo head dryerin. Tekannya tuh entah itu pakai ujung pulpen, karena kalau pakai tangan kan panas kan. Sambil lo tekan sambil lo panasin. Nah setelah itu tinggal dikasih ganjelan di bagian bodinya. Ganjelannya itu gampang banget, mau lu pakai double tape yang foam, mau lu pakai kertas mungkin. Ini cuman ngebuat sekedar handphone lu tuh bisa nyala, mungkin lu pengen nyelamatin data atau lu pengen ada urgensi tertentu terhadap handphone ini. Ini ganjelannya, ini udah dipanasin misalnya. Ini ganjelannya tuh ada di sini. Nih, di bawah fleksibelnya, nih tuh ada ganjelannya. Ada ganjelannya, habis itu tinggal dipasang aja. Tapi permasalahannya adalah handphone ini kalaupun nyala itu nggak awet. Mungkin cuma nyala beberapa jam atau beberapa hari. Gue udah pernah ngetes di beberapa unit ya, yang memang unit-unit bermasalah. Ini hanya untuk video hanya untuk riset gue aja. Itu rata-rata paling lama itu nyala sekitar 3 harian. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu tips and triknya gimana cara lu beli si M21 atau Samsung seri lain model-model kayak gini biar nggak ketipu, biar nggak kena akal-akalan kang servis. Takutnya lu beli di pasaran, takutnya itu HP matot diakal-akalin. Yang pertama gampang, lu tekan aja body bagian belakangnya ini. Kalau ditekan-tekan gini kayak ada yang nonjol-nonjol, tandanya udah ada ganjelan-ganjelan nih. Intinya lu harus tekan body bagian belakangnya ini kayak kopong gitu. Anjir, gue bakal dimarahin nih sama kang ngakalin. Jadi itu aja tips and triknya sesimpel itu. Nah, cara mengatasinya, kesimpulan dari inti video ini, kalau lu ngalamin kondisi mati total di Samsung M21 dan keluarga-keluarga yang lain, itu paling aman dan nyaman lu bawa ke tukang servis. Tapi lu ingat, lu kasih tahu ke tukang servis, bang, jangan dipanasin doang ya. Karena banyak banget lu datang ke tukang servis, lu dikenain tarif sekian ratus ribu. Intinya itu bagian CPU sama RAM-nya itu cuma dipanasin doang biar ya ini udah nyala. Lu hati-hati, lu harus ngelihat prosesnya juga kalau bukan dipanasin doang. Nah ini udah gue buat dalam satu konten yang komplit ya, mulai dari cara bongkarnya tipis-tipis, mulai dari mengatasi masalahnya biar bisa nyala dulu sementara ya, mulai dari menangani handphone ini biar kalau kita beli nggak kena tipu, sama conclusionnya. Gue udah bahas secara detail di video ini dan coba bantu gue juga tulis di kolom komentar keluarga dari M21 apa aja sih yang hobi matot selain M21 nih, banyak soalnya. Kayak mager banget gitu gue sebutin ya kan. Dan kesimpulannya handphone ini matot nggak hanya ini aja permasalahannya, bisa jadi cuman baterai handphone lu aja yang kosong. Tapi kalau handphone lu yang daya terlalu kosong baterai tinggal di jumper sih. Dan yaudah sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya.